Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini, kita akan belajar satu topik firman Tuhan. Saya beri judul adalah 3 jam saja. Lukas 23 ayat 44-48 adalah kisah di mana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam, saudara. Sebab matahari tidak bersinar. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara, waktu Yesus digantung di atas kayu salib, dia itu tidak termasuk ke dalam penghuni bumi, juga bukan penghuni sorga. Kenapa? Dia digantung. Namanya juga tergantung, saudara, di atas kayu salib ya. Dia ditolak di bumi, dan dia juga ditolak di sorga. Kenapa? Ditolak di bumi jelas karena orang bumi yang memaksa Yesus untuk disalibkan. Tetapi ditolak di sorga jelas karena di kayu salib lah Yesus menanggung semua dosa Anda dan saya, dosa umat manusia. Dan di sorga nggak boleh ada dosa. Jadi bayangin, Yesus pada saat itu digantung di kayu salib itu betul-betul digantung, saudara. Saudara, hubungan pacaran digantung aja nggak enak. Ini Yesus digantung di kayu salib, bukan jadi penghuni bumi, bukan penghuni sorga. Penderitaan yang tiada akhir. Dan itu nasib yang tidak pernah dialami oleh seorang pun. Karena dia yang tidak berdosa harus dijadikan penanggung dosa manusia. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukan hal tersebut. Dan tidak ada seorang pun sampai kapanpun yang bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara, kalau kita perhatikan ada 3 yang menolak Yesus pada saat itu. Yang pertama, alam. Matahari berhenti bersinar. Yesus ditolak oleh alam semesta, di mana matahari tidak bersinar, seolah-olah matahari sedang memalingkan mukanya dari Yesus. Yang kedua, manusia juga memalingkan muka dari Yesus sambil berkata, orang lain dia selamatin, bisa nggak dia selamatin dirinya sendiri? Manusia memalingkan muka. Dan yang ketiga yang tersulit adalah Bapa pun memalingkan wajahnya. Karena dosa yang ditanggung Yesus membuat Bapa memalingkan wajahnya. Penderitaan yang begitu pahit dialami Yesus selama 3 jam itu. Buat kita yang baca kisahnya, diceritakan kisahnya, mungkin kita berkata hanya 3 jam saja. Toh setelah itu Yesus menerima kemuliaan. Toh setelah itu selesai, it is finished. Semuanya luar biasa. Ya oke. Mungkin buat kita yang baca 3 jam, karena kita baca cuman dalam waktu beberapa detik, 3 jam. Kalau yang gak ngalamin gak kerasa. Tetapi yang ngalamin penderitaan yang luar biasa itu, 3 detik saja serasa 3 tahun, saudara. Pernah satu kali saya lagi nunggu proses kolonoskopi, saudara ya, yang mau dimasukin kamera, saudara ya, ke dalam usus. Itu perut harus dicuci dulu, bukan minum deterjen, saudara ya, minum pencuci perut, saudara ya, namanya garam Inggris, saudara ya. Dan ternyata reaksi obatnya tuh 8 jam. Selama 8 jam obatnya terus bereaksi. Dimana selama 8 jam itu saya harus bolak-balik ke WC sekitar 40 kali, saudara. Mohon maaf, buang air. Dan setiap detik yang saya lalui itu seperti tahun demi tahun. Aduh, saudara. Karena baru saja duduk di ranjang, udah mules lagi. Baru duduk di ranjang, udah mules lagi. Dan terus, saudara. Itu seperti takut dehidrasi, karena perut lagi dicuci, saudara. Itu penderitaan buat saya saat itu. Nah, apalagi ini yang Yesus alami itu nggak ada nilainya dibanding saya gitu ya, cuman bolak-balik WC. Yang Yesus alami adalah penderitaan yang luar biasa, tidak dapat digambarkan. Bayangkan, saudara, 3 jam, saudara. Itu betul-betul menjadi masa yang begitu sulit. Tetapi penderitaan Yesus adalah proses menyelesaikan the highest calling dalam hidupnya. Dalam menjalani panggilan hidupnya. Dalam menjalani panggilan hidup kita, gak ada yang dapat menjamin bahwa semuanya mulus-mulus saja. Ikut Yesus gak semua berjalan baik. 3 jam, mungkin ini adalah deadline. Mungkin adalah durasi. Masa tersulit dalam kehidupan kita. Dalam kita menjalani panggilan. Mungkin ada di antara kita yang sedang sulit sekali ngalamin menjalani panggilan, kok sulit gini ya. Ikut sungguh-sungguh sama Tuhan kok gini ya. Mungkin ini seperti 3 jam tersulit dalam hidupmu.
3 jam di mana betul-betul engkau merasa surga memalingkan wajahnya, bumi memalingkan wajahnya, bahkan alam pun tidak bersahabat. Mungkin kita merasa demikian. Tetapi dengar saudara, Yesus melalui semuanya menjadi bukti bahwa kalau Yesus bisa melalui semuanya, hari ini Yesus ada buat saudara dan saya. Dia akan menjadi pendamping kita, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melalui panggilan kita. Di 3 jam tersulit dalam hidup kita, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Yesus sudah tanggung semua. Maka dari itu, kalaupun kita harus alami 3 jam tersulit dalam kehidupan kita, Yesus tidak akan pernah memalingkan wajahnya. Yesus akan selalu ada buat kita. Sekalipun kita merasa surga seperti tertutup, tetapi Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tahu penderitaan itu. Dan Yesus hadir buat saudara. Saudara, buat saudara mungkin ada saudara yang dengar ini, saudara bukan orang percaya Yesus, tetapi hati saudara tergerak. Saudara, mau gak saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini juga? Saat ini juga, momen ini juga. Sebab saat semua orang membuang engkau, mungkin kau ada di 3 jam tersulit dalam hidupmu, Yesus tidak akan pernah membuang engkau. Yesus membuka tangannya. Yesus sudah mengalaminya di kayu salib. Dan Yesus membuka tangannya lebar-lebar, membuka hatinya untuk setiap kita yang mau mengaku dengan mulut, dengan hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan menjadi Raja dan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman yang luar biasa, firman yang mengajar kami. Dan biar Tuhan saat ini kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Khusus Tuhan untuk setiap orang yang mungkin menyaksikan ini yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau belum yakin dengan keselamatan mereka. Biar Tuhan saat ini jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kami. Ampuni semua dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Dan biarlah Engkau jadi Tuhan, Juru Selamat, Raja selama-lamanya, dari kekal kepada kekal untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu, apapun masa sulit yang mereka sedang lalui hari-hari ini, yang mereka sedang masa paling tersulit yang mereka sedang hadapi hari-hari ini. Tuhan, biar Engkau yang berikan mereka kekuatan, hibur mereka, bantu mereka, kuatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh berjalan terus dalam panggilan mereka sungguh-sungguh. Di masa sulit sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkan mata mereka, pikiran hati mereka hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.